Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharrizin. ونعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين ونحمده فوق حمد الحامدين ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang mulia, hari ini pada khutbah sekarang ini saya ingin membawa para hadirin kepada satu kejadian yang sangat mengharukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang berada di tengah-tengah Rasulullah, diriwayatkan para sahabat menundukkan kepalanya ketika Rasulullah berbicara, seakan-akan burung-burung bertengger di leher mereka. Semua mendengarkan dengan khidmat tanpa diberi peringatan bahwa apabila seorang sedang berkhutbah lalu kalian berbicara kepada sesama kalian, ansit, diamlah kamu, maka faqad lagha, maka dia sudah melakukan perbuatan yang sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, dan orang yang sia-sia itu tidak lagi mendapat pahala dari jumatannya. Tanpa peringatan itu, para sahabat ketika mendengarkan Rasulullah berkhutbah, mereka mendengarkan sekali lagi seakan-akan burung-burung bertengger di lehernya. Tapi hari itu satu rombongan datang dari Yaman. Mereka belum masuk Islam, mereka masih kaum musyrikin, dan mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara rombongan itu ada seorang lelaki, kana a'zamuhum kalaman wa jur'atan ala Rasulillah. Orang itu, lelaki itu sangat besar omongnya dan sangat berani bicaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tatawulan, dan sangat kelihatan kesombongannya. Wa ashadduhum istiqsa'an fi muhajatin nabi, dan dia keras sekali menginterupsi pembicaraan Nabi. Faghadiban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah murka hatta iltawa irqul ghadabi baina ainai, sampai kelihatan urat kemarahannya di antara kedua matanya. Wa tarabbada wajhuh, dan mukanya kelihatan muram. Wa atraqa ilal ardi, lalu Rasulullah menundukkan kepalanya ke bumi untuk mengendalikan amarahnya, melaksanakan perintah Tuhan. Wa kazimil ghaid, beliau menahan amarahnya. Pada saat itu fa'atahu Jibril alaihi salam, lalu malaikat Jibril datang. Faqala, malaikat Jibril berkata, Rabbuka yukri'uka salam, Tuhan kamu mengucapkan salam kepadamu. Wa yaqulu laka, dan memberitahukan kepadamu bahwa orang yang berbicara dengan kamu
dalam kesombongan, dalam kepongahan, dan dalam perasaan tinggi hatinya, Allah memberitahukan kepadamu bahwa orang itu ma'akulli dzalik, dengan semua sifat-sifatnya, ketika ia berkomunikasi dengan engkau, hadza rajulun sakhiyun yut'imut ta'am, dia adalah seorang lelaki yang dermawan, yang senang membagikan makanan kepada orang lain. Fasakana 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghadab wa rafa'a ra'sah, lalu berhentilah kemurkaan Nabi, seakan-akan hatinya yang panas disiram dengan air yang sejuk. Wa rafa'a ra'sahu, Rasulullah mengangkat kepalanya menghadap kepada orang itu. Laula anna Jibril akhbarani anallahi azza wa jalla innaka sahi tut'imut ta'am la shaddadtu bika wa ja'altuka haditsan liman khalfak. Sekiranya Jibril tidak memberitahukan kepadaku dari Allah azza wa jalla bahwa engkau adalah orang dermawan dan suka memberikan makanan, aku akan bertindak keras kepadamu sebagai pelajaran buat orang sesudahmu. Lalu lelaki itu berkata, inna rabbaka la yuhibbus sakha'a, apakah Tuhanmu senang kepada orang yang dermawan? Faqala na'am, benar kata Rasulullah. Lalu orang itu berhenti sebentar, kemudian dia berkata, inni ashhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqq la radadtu min mali ahadan ba'dak. Sungguh aku bersaksi sekarang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa engkau adalah Rasulullah, dan demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sejak saat ini aku tidak akan menolak permintaan tolong siapapun. Engkau harus bersaksi di hadapanku ya Rasulullah bahwa sejak ini aku tidak akan menolak orang yang meminta tolong seorang pun. Dalam riwayat ini dikisahkan bagaimana kemurkaan Rasulullah menjadi berhenti karena melihat akhlak yang baik dari seorang, walaupun dia musyrik. Rasulullah berbahagia melihat orang yang berakhlak baik walaupun dia bukan orang Islam, dan akhlaknya yang baik itu yang membawa dia kepada kebenaran Islam. Mungkin ada beberapa perilaku kita yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka. Misalnya kita menistakan Rasulullah dengan tidak mengucapkan salawat dan salam sesudahnya. Ketika kita memanggil Rasulullah seperti panggilan di antara sesama kita. Padahal Al-Quran mengatakan, la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum bi ba' an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Janganlah kamu panggil Rasulullah seperti kamu memanggil sesama kamu. Nanti hapus amal-amal kamu dan kamu tidak merasakan. Betapa seringnya kita menyebut Muhammad, Nabi Muhammad, tanpa penghormatan sedikit pun, tanpa mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Mungkin itu membuat murka beliau, tetapi ada tebusan untuk kemurkaan beliau itu, yaitu kita berakhlak yang baik. Antara lain akhlak yang baik itu ialah dermawan, berbagi makanan pada orang lain. Di dalam riwayat yang lain, setelah satu peperangan, satu kabilah ditawan oleh Nabi. Mereka ditawan di rumah Tuhan, yaitu di masjid, karena waktu itu belum ada penjara. Ada seorang perempuan di tengah-tengah tawanan itu, anak dari kepala suku, namanya Safana. Kepala sukunya namanya Hatim At-Ta'i, sehingga nama lengkapnya adalah Safana bintu Hatim At-Ta'i. Ketika Rasulullah masuk ke masjid, Safana menghadang Nabi di hadapan dan berkata, ya Muhammad, halakal walid wa ghabar rafid, fa in ra'aita an tukhaliya anni fala tusmit bi ahya al-arab fa inna abi sayyidu qaumi.
wahai Muhammad. Biasa dulu yang memanggil Rasulullah dengan panggilan seperti itu langsung ya Muhammad adalah orang-orang yang musyrik. Dan ketika kaum muslimin mulai juga memanggil Nabi dengan panggilan seperti itu karena mungkin sisa-sisa dari kemusyrikan mereka dahulu. Dalam satu riwayat dikatakan, kalau Rasulullah mendengar ada orang yang memanggil ya Muhammad, beliau jawab lagi dengan ya Muhammad. Kalau orang memanggil ya Ahmad, beliau jawab lagi ya Ahmad. Kalau orang memanggil ya Rasulullah, Rasulullah menjawab labbaika wa sa'dai. Aku datang memenuhi panggilanmu dan mudah-mudahan kebahagiaan diberikan kepadamu. Orang ini, perempuan ini karena masih musyrikah, dia berkata ya Muhammad, halakal walid wa ghabar rafid. Ayahku sudah terbunuh dalam peperangan ini dan rombonganku sebagian besar sudah pulang. Kalau engkau mau, bebaskanlah aku. Janganlah engkau mempermalukan orang-orang Arab karena perlakuanmu terhadapku. Ayahku adalah pemimpin kaumnya. Kana yafukkul ani wa yahmil dhimara wa yufarriju anil makrubi wa yut'imut ta'ama wa yubsis salama. Ayahku adalah orang yang senang melepaskan derita orang lain, yang senang mengangkat kehormatan orang, yang membebaskan orang dari kesulitan hidupnya, memberikan makanan dan menyebarkan kedamaian. Walam yatlub ilaihi talibun qad hajah faraddahu. Belum pernah ada orang yang minta tolong kepadanya lalu ia tolak permohonan pertolongan itu. Ana ibnatu Hatim At-Ta'i. Aku adalah putri Hatim At-Ta'i. Lalu Nabi SAW bersabda, ya jariyah, hei anak perempuan, hadihi sifatul mu'min. Ya, perilaku orang tua kamu itu walaupun musyrik adalah perilaku seorang mukmin. Khullu anha, bebaskan dia. Fa inna abaha, karena ayahnya kana yuhibbu makarimal akhlak, karena ayahnya mencintai kemuliaan akhlak. Nabi bebaskan seorang tawanan hanya karena ayahnya menyukai kemuliaan akhlak. Dan beliau datang ke dunia ini tidak untuk merebut kekuasaan, tidak untuk mendirikan khilafah, tidak untuk melakukan peperangan demi peperangan kecuali karena terpaksa, tidak untuk menegakkan sebuah sistem politik. Nabi menegaskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ketika satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dihentikan di pertengahan jalan dan ditanya, apa agama itu? Kata Nabi, akhlak yang baik. Lalu orang itu tidak cukup di situ, dia menarik tangan Nabi dari sebelah kanan. Apa agama itu? Agama itu akhlak yang baik. Ditarik lagi Nabi dengan tangan kirinya dan Nabi menjawab, agama itu akhlak yang baik. Dia loncat lagi ke depan Nabi dan berkata, ya Rasulullah, apa agama itu? Belum jugakah engkau mengerti? Agama itu akhlak yang baik. Dan di antara akhlak yang baik, kata Nabi, ialah kau kendalikan amarahmu. Begitu mulianya kemuliaan akhlak itu sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, menyebutkan bahwa Quran itu adalah akhlak Nabi. Innama khuluquhul Quran. Sungguh akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab akhlak. Sayang dalam perkembangan zaman, dalam perkembangan keadaan, kita mengubah Quran sebagai kitab akhlak menjadi sebuah kitab politis yang kita gunakan untuk merebut kekuasaan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bitilawatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim al malikul barur raufur rahim. Alhamdulillahilladzi la arju illa fadlah wa la akhsha illa adlah wa la a'tamiru illa qawlah wa la umsiku illa bihablih wa la aqtadi illa bisunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Para hadirin sidang Jumat yang mulia, marilah kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan menyampaikan permohonan dengan tulus dan penuh keikhlasan. Kiranya Allah membimbing kita kepada kemuliaan akhlak. Sebagaimana Nabi berkata bahwa sesempurna-sempurnanya iman ialah akhlak yang baik. Kiranya Allah berkenan menyempurnakan keimanan kita dengan akhlak yang mulia. Kiranya Allah memberikan kekuatan kepada mulut kita untuk tidak mempergunjingkan, menghina, mengejek atau mencemooh sesama hamba Allah. Kiranya Allah membimbing tangan-tangan kita untuk tidak menyakiti siapapun di permukaan bumi ini, baik dia seagama dengan kita maupun yang tidak seagama dengan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana afrishna mihada karamatik wa uridna masyari'a rahmatik wa ahlilna buhbuhata jannatik wa la tasumna biraddi anka wa la tahrimna bil khaybati minka wa la tuqasana bimastarahna wa la tunaqishna bimaktasabna wa la tubriz maktumana wa la takshif masturana wa la tahmil ala mizanil insafi a'malana wa la tu'lin ala uyunil mala'i akhbarana akhfi anhum ma yakunu nasruhu alaina ara wa atwi anhum ma yulhikuna indaka shanara syarrif darajatana biridwanik wa akmil karamatana bi ghufranik wa amdinna fi ashabil yamin wajihna fi masalikil aminin wajalna fi fawzil faizin wa amur bina majalis salihin amin rabbal alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar.